ini kita mau buat apa? Belajar tentang apa? Pecahan. Belajar tentang pecahan. Tetapi sebelum itu, sebelum kita mulai dengan pelajaran, ibu guru mau bertanya dulu. Kalian belajar tidak dari mana? Belajar ya. Jadi jangan buang waktu, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian semua. Apakah kalian hadir semua? Hadir semua? Hadir. Bagus, tepuk tangan dulu. Ternyata rajin-rajin semua. Untuk melanjutkan materi kita, pelajaran kita hari ini, mari kita berdiri, kita membuka hati kita. Saya minta Ayu untuk mengangkat kita dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ayu, silakan duduk. Sekarang Ibu mau melanjutkan materi kita, tetapi Ibu mau kita sama-sama bernyanyi dulu. Mau tidak bernyanyi? Mau. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sekarang coba berdiri semua. Juga Ibu minta untuk memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Cika yang sudah memimpin kita dalam lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang kita melanjutkan materi kita yang berikut tentang penyampaian tujuan pembelajaran. Jadi materi kita hari ini itu tentang pecahan. Tentang apa? Pecahan. Tentang pecahan. Dalam materi tentang pecahan ini, kita belajar tentang konsep pecahan, terus penjumlahan pecahan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dalam bentuk soal cerita. Jadi untuk mengetahui apa itu pecahan, konsep pecahan maksudnya arti daripada pecahan. Kemudian penjumlahan pecahan itu kita harus buat bagaimana? Sebentar kita lihat di materi. Ada video pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan mengamati video. Maksudnya mengamati video. Peserta didik dapat memahami konsep pecahan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat menjelaskan langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan dua pecahan
biasa berpenyebut berbeda dengan benar. Yang berikut, melalui kegiatan penugasan, peserta didik dapat menguraikan penjumlahan dua pecahan biasa berpenyebut berbeda dengan benar. Sudah tahu tentang pecahan? Sudah, Bu. Sekarang coba lihat gambar ini. Mengerti ini? Mengerti, Bu. Sekarang kamu lihat, di situ ada ini ada kue, ada kue. Di dalam kue itu ada angka 1/4, 1/4, 1/4. Terus ada bagian yang sudah terpotong. Bagian yang terpotong itu berapa bagian? Satu bagian. Satu bagian. Terus semua bagian ini ada berapa? Ada berapa? 4. Satu yang terpotong. Berarti kalau satu yang terpotong berarti 1/4. Terus yang tidak terpotong ada berapa bagian? 3 bagian. Berarti 3/4. 3 yang tidak terpotong dibagi ke maksudnya dia jumlahnya 4, terpotongnya 3. Jadi dalam bentuk pecahan itu 3/4. Seperti yang gambar berikut sebelahnya, kamu lihat ada berapa itu? Ada berapa itu? 6. Ada 6. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa yang terpotong? Atau berapa yang ada berapa potong yang gambarnya berbeda? 1. Berarti berapa berberapa itu? 1/5. 1 berberapa? 1 berberapa? 1 berberapa? 1/6. Ada 6 bagian. Satunya berwarna beda atau biasa kita belajar yang diarsir, yang digaris-garis tuh. Itu 1 berarti 1 yang diarsir ada di dalam 6 bagian tadi. Jadi 1/6. Sekarang dari dua gambar ini, kalau yang ini namanya blok pecahan. Alat peraga itu namanya blok pecahan. Ada 1 gambar penuh, kemudian ada 2 gambar yang kedua itu. Kamu lihat gambar yang kedua itu bagi berapa itu? 2. Bagi 2 berarti 1/2. Gambar yang ketiga ada bagi berapa itu? 3. Ada bagi berapa? 3. 1/3. Gambar yang berikut ada berapa itu? 6. Ada berapa? 6. Ada 6. Berarti 1/6. Sekarang kemudian ada gambar yang berikut ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sama 6. Terus gambar yang berikut lagi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada warna yang berbeda toh? Ada warna yang berbeda. Sekarang kalau warna ibu tanya yang warna biru, gambar yang ketiga. Kalau gambar yang kedua itu sudah bisa. Sekarang gambar yang ketiga sudah lihat? Sudah, Bu. Gambar yang ketiga itu ada berapa warna biru? 1. Berarti 1/berapa? 1/3. 1/3. Ada berapa warna kuning? 1. Berarti 1/3. 3. Ada berapa warna merah? 1. Berarti 1/3. 3. Sekarang lihat gambar yang berikut. Ada berapa warna merah? 1. Gambar yang berikut ada berapa warna merah? 1, 2, 3, 4. Terus jumlahnya berapa? Ada jumlah keseluruhannya ada berapa? 8. Berarti 4/8. Sekarang warna merah, warna kuningnya ada berapa? 2. Berarti 2/8. Birunya ada berapa? 2. Berarti 2/8. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang ibu mau tanya kamu dulu. Kalau sudah paham tentang gambar ini, kira-kira apa itu pecahan?
Sebelum kita menonton video, Ibu mau tanya dulu kamu, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Untuk lebih memperjelas, sekarang Ibu tayangkan video. Apa itu pecahan tadi? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan. Gambar tadi, gambar yang pertama tadi 1/2. Satu bagian dibagi 2. Satu bagian dibagi 2 menjadi 1/2. Kalau satu bagian dibagi 3 menjadi 1/3. kalau jumlah keseluruhannya ada 8. Yang diarsir 2 bagian. Itu kalau dibuat dalam pecahan menjadi 2/8. Bisa paham ya? Bisa paham tentang sekarang lihat video ini. Sekarang tidak kedengaran, cukup lihat saja apa yang ada di gambar. Apa yang ada di video. Kalian semua perhatikan ke video saya. Video di layar. Perhatikan ke layar monitor yang ada di depan. Kamu lihat gambar itu? Ada berapa orang? 5. Ada 5. Bapak dan mama. Bapak dan mama. Semuanya ada berapa orang tadi? 5. 2/5.
3/4. Satu gambarnya beda. Toh, gambarnya beda toh. Ada berapa bagian pizza ini? 6. 4 bagian dipotong menjadi 4/6. Ada berapa gambar yang beda? 2. 2/6. Gambar yang pertama itu lingkaran. Dibagi berapa itu? 2. 1/2. 1, 2. Ini 1, 2. Ada 2, jadi 1/2. Berapa yang diarsir? 1. Kalau dibuat ke dalam pecahan, bilangan pecahan menjadi 1/2. 2. Oh, cair. Gambar yang sebelah itu berapa? 4. Berapa? 4. Kalau di dalam pecahan menjadi 1/4. Kalau ibu arsir 3, diarsir 3 berarti dibuat di dalam pecahan menjadi 3/4. 3/4. Kalau diarsir 2, 2/4. jadi ini adalah konsep daripada pecahan, bagian daripada keseluruhan. Sudah paham? Paham? Sekarang kita lanjut ke video yang berikut. Jadi, konsep dasar pecahan itu adalah bagian daripada keseluruhan. Kalau sudah tahu bahwa bagian daripada keseluruhan itu disebut pecahan, pasti kita bisa kerja. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu menyelesaikan penyebab pecahan dengan penyebut berbeda dengan cara menyamakan penyebutnya. Dengan cara kita menghitung KPK. Tahu KPK? Tahu. Apa itu KPK? Pelipatan persekutuan terkecil. Pelipatan persekutuan terkecil. Mari kita amati video. Kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Dengan mencari apa? KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Jadi bagaimana kita mencari KPK ya? 2, 3, 5, 7. Bagi 2, 3, 14 bagi 2, 7. Terus 3 bagi 3, 1. 7 bagi 7, 1. KPK-nya 2 kali 7 kali 7 sama dengan 42. Mencari penyebut dengan menggunakan KPK berarti kita harus tahu dulu KPK dari angka tersebut. Sekarang ditanya belajar tentang penjumlahan pecahan, penjumlahan pecahan dengan yang berpenyebut biasa dan pecahan biasa dan pecahan yang berbeda penyebut. Pecahan yang berbeda penyebut berarti kita harus samakan penyebut. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja ke dalam kelompok. Kalian mengerjakan. Kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian mempresentasikan di depan kelas. Kemudian ada kelompok lain yang menanggapi. Jadi ada soal, kamu selesaikan. Sekarang setiap kelompok selesaikan soalnya. Hanya 15 menit. Selesaikan sudah. Benda, Iam, Dias, Junior bersama teman-teman. Langsung di situ. Silakan kerjakan. Kerjakan cepat. Jadi pecahan tadi adalah bagian daripada keseluruhan, ya. Bagian daripada apa? Keseluruhan. Ingat itu. Ketika penyebutnya berbeda, harus samakan penyebut dengan cara mengalihkan. Mengalihkan
Tulis dulu, kerjakan itu, kerjakan soal. Kalau pecahan yang berpenyebut berbeda harus samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan. Kalau penyebut berarti kita membuat penyebutnya harus sama. Kira-kira bagaimana? Kalau penyebutnya sama itu langsung jumlahkan. Penyebutnya sama itu langsung dijumlahkan. Penyebutnya sama langsung dijumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda, samakan penyebutnya. Langsung di dalam kotak. Kerja langsung di sini. Kerja langsung di dalam kertas ini. Kalau ini langsung jumlahkan. Nah, sudah sekarang kerja nomor 2. Kalau pecahan yang penyebutnya sama langsung dijumlahkan. Kalau pecahan yang penyebutnya berbeda, pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya kalau penyebutnya sama langsung dijumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda harus samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut atau mencari KPK-nya. Sekarang ibu mau kamu cari KPK-nya. KPK-nya berapa? Berapa? Benda presentasikan nomor 1. Berdiri di depan. 5/7. 5/7 tambah 7/8. Tambah berapa? 8/7. 8/7. Ini penyebutnya sudah sama toh? Penyebutnya sudah sama? Halo, Venda? Penyebutnya sudah sama? Ya, Bu. Sekarang coba Venda ke depan tulis. Selesaikan ini. Nomor 1. Sama dengan, kalau sudah penyebutnya sama berarti tidak perlu disamakan lagi, langsung dijumlahkan. Berarti berapa itu Vena? 13/. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Berarti 13/. Ini bisa dijumlahkan. 13 berapa? 13/7. Tepuk tangan dulu. Nomor 2 sekarang. 4/6. Jika 4/6 tambah 6/4.
menghitung KPK. Menghitung KPK. Kalau begitu sekarang, kira-kira KPK-nya berapa? 10 berapa? Sekarang angka berapa yang sebenarnya? Jadi KPK-nya berapa? 12. Silakan. Berarti berapa? 12 per 12. 12 per 8. 8 per 8 per 12. 12 per 8. 8 per 12. Tambah berapa? Tambah berapa, Veda? Tambah 18. Tambah 18 per tambah 18 per 12. Tambah 18 per 12. Sama dengan berapa? 18 tambah 8. 8 tambah 18, 20. 26 per 12. Sekarang nomor 3. Ayo. 5 per 6. Cepat. 5 per 6 tambah 7 per 18. 5 per 6 tambah 7 per 18. Ini penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa ini? 6. Penyebutnya berapa? KPK? Kita mencari KPK, kira-kira penyebutnya berapa? Penyebutnya 18. 18. Berarti 5 per 18 tambah 7 per 18. 5 per 18 tambah 7 per 18. Tambah 7 per 18. Sama dengan berapa itu? 5 tambah 7? 12. 12 per 12. Jadi sekarang perhatikan di sini. Untuk halo, tangan atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekarang perhatikan. Jadi sudah ada 3 soal ini. Yang pertama itu penyebutnya sama. Nomor 2 dan nomor 3 itu samakan penyebut dengan cara kita apa tadi? Membuat apa tadi? Menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Mencari KPK. KPK supaya kamu jangan susah-susah untuk berpikir. KPK itu cari angka yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 4. Paham? Daripada kalian pusing, angka yang bisa dibagi 6 dan angka yang bisa dibagi 4. Bisa paham? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Jadi
menyebutnya dengan mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Atau supaya kamu tidak bingung, tinggal mencari angka yang bisa dibagi. Perhatikan, halo, yang bisa dibagi 12 dibagi 6 dan 12 bisa dibagi 4. Jadi untuk materi ini Ibu rasa hanya itu saja. Kita masuk ke bagian penutup. Sebelum kita melakukan bagian penutup, Ibu mau melakukan refleksi dulu. Refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apa saja yang kamu pahami tentang materi hari ini? Tentang apa yang pertama? Pecahan. Tentang pecahan. Dalam pecahan ini kita harus mengetahui konsep daripada pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Setelah itu, pecahan yang berpenyebut sama dan penyebut berbeda. Kalau penyebutnya sama, langsung dijumlahkan pembilangnya, penyebutnya tidak dijumlahkan. Kalau penyebutnya beda, kita harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Akhirnya, bahwa dalam belajar pecahan itu ada pecahan penjumlahan pecahan, penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Dalam belajar tentang penjumlahan pecahan biasa itu tinggal jumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Sedangkan penyebut yang berbeda berarti kita harus samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kamu merasa susah, tinggal lihat saja kira-kira angka berapa yang bisa dibagi. Seperti ini, 12 bagi 6, 2 kali 4, 8, 8 per 12. 12 bagi 4, 3, 3 kali 6, 18. Jumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Seperti itu, bisa? Jadi, untuk belajar tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan yang berpenyebut berbeda, seperti ini. Penyebut yang berbeda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Sekarang kita lanjut untuk ikut. Ibu akan memberikan kamu pekerjaan rumah untuk diselesaikan di rumah. Sekarang kita semua berdiri untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan dalam nama Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Selamat siang. Duduk dulu. Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya mohon maaf apabila presentasi PPL saya kali ini mungkin tidak berkenan. Saya harap dimaklumi karena memang keadaan saya sekarang lagi tidak bagus, lagi tidak fit. Jadi apa yang saya buat kali ini itulah yang saya siapkan. Dan saya mohon maaf apabila materi yang saya berikan ini sebenarnya gampang, tetapi karena memang kesiapan saya, kesiapan batin yang tidak menentu, sehingga saya menyampaikan materi sepertinya tidak terarah, dan saya harap dimaklumi. Terima kasih banyak.